Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah. Majlis ini juga telah disampaikan salamnya daripada ad-da'i ilallah wa rasulih Sayyidina al-Habib Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan al-Attas, yang mana beliau pada saat dan pagi ini tidak dapat hadir bersama kita, akan tetapi beliau telah mengundang atas nama beliau untuk mewakili, yaitu kepada Profesor Dr. Abdul Qadir Al-Habsyi, yang mana telah secara khusus didatangkan sebagai wakil kepada Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Attas. Kepada Profesor Dr. Abdul Qadir Al-Habsyi, kami memohon mau'izah hasanah yang ringkas. Sekian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad An-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurus majlis yang saya hormati, para ulama yang saya hormati, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, segala puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kita untuk mengingatnya. Suatu kemuliaan yang tidak ada tara bandingannya. Kita diizinkan oleh Allah untuk mengingatnya. Demikian Rasulullah SAW memulai harinya ketika beliau bangun. Walaupun di dalam tidurnya beliau hatinya tidak pernah tidur, namun ketika dia bangun dari tidurnya, dia berkata, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa adina li bidzikri. Segala puji syukur kehadiran Allah yang telah mengistirahatkanku, kemudian membangkitkanku dan mengizinkanku untuk mengingatnya. Ingat kepada Allah adalah suatu kebesaran, suatu kemuliaan. Oleh kerana itu, cucu beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah berkata kepada Allah, Ya Allah, andaikan Engkau tidak memerintahkan kami dan mengizinkan kami untuk mengingat-Mu, kami akan sucikan Engkau dengan tidak mengingat-Mu. Apa dimensi ingatan kami kepadamu? Ingatan makhluk-makhluk yang lemah, makhluk-makhluk yang bodoh, makhluk-makhluk yang zalim kepada dirinya. Sejauh mana ingatannya tentangmu? Ingatan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh berbeda dari hakikat kebesaran dan kesucian Allah. Andai kata Allah tidak memerintahkan kita untuk mengingatnya, kita tidak patut mengingatnya. Itulah Allah Rabbul Alamin. Apalagi Allah lah yang berfirman kepada kita sebagaimana yang disampaikan oleh kekasihnya
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku seperti yang diyakinkan oleh hambaku. Ana ma'ahu hina yadhkuruni. Apakah ada satu kemuliaan yang lebih hebat, yang lebih perlu kita banggakan daripada ucapan Allah, aku bersamanya? Siapa kita? Allah bersama kita. Tetapi demikian itulah janji Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Aku bersama hambaku ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku di dalam kesendiriannya, ketika dia mengingatku sendirian, penuh rahasia, aku mengingatnya. Bahkan Allah mengatakan, aku sudah mengingatnya di dalam diriku. Coba kita sekarang ini berupaya untuk mengingat-ingat orang yang kita kagumi. Belum tentu dia ingat kepada kita. Bahkan boleh jadi ada orang yang kita ingat, dia marah. Dia berkata kepada kita, siapa kamu mengingat aku? Kita tidak sadar. Tetapi Allah yang Maha Suci, yang Maha Mulia, pasti mengingat kita ketika kita mengingatnya. Wa in dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jika hambaku itu ingat aku di tengah-tengah masyarakatnya seperti kita sekarang ini, di masjid ini kita mengingat Allah, apa yang Allah sebut? Wa in dzakarni fi mala'in. Jika dia mengingatku di mala'. Mala' itu artinya apa? Mala' itu artinya pemuka-pemuka, orang-orang yang terpandang. Seakan-akan Allah berkata, tidak ada di masjid ini kecuali orang besar, tidak ada di masjid ini kecuali orang terpandang. Allah berkata demikian. Kata-kata mala' itu digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk berbicara tentang pemuka-pemuka suatu kaum. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapapun di antara kita yang sekarang ini ingat Allah di tempat ini, Allah mengatakan tempat ini dipenuhi oleh orang-orang terkemuka semuanya. Kata-kata mala dari bahasa Arab artinya penuh. Mala ayam laut, penuh. Kata-kata penuh itu jika seseorang itu masuk satu tempat, semua mata memandang kepadanya. Dialah yang memenuhi ruangan. Jika hambaku mengingatku, berzikir tentang aku di tengah saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang agung, yang besar, dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Aku mengingat hambaku itu dan kuilhamkan orang-orang suci atau makhluk-makhluk suci, para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebut malaikat itu lebih mulia daripada manusia secara umum. Tetapi jumhur ulama ahli sunnah mengatakan bahwa ada sekian banyak umat manusia yang lebih mulia daripada para malaikat, sehingga diartikan Allah Subhanahu wa taala mengingat kita di hadapan para malaikat atau mengilhamkan para malaikat bahwa aku sedang mengingat si fulan dan si fulan, si fulan. Itu maknanya Allah yubahi binal malaika. Demikian menurut sebagian ulama. Allah ketika berkata kepada para malaikat, aku ingat si fulan dan si fulan dari kalangan mukminin, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membanggakan kita, Allah memuji kita di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang
yang berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kalau kita berdoa Allah menerima doa kita. Kita yakin bahwa kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah lindungi kami, Allah pasti melindungi kami, dan seterusnya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.